Halo liebe Leute, kembali lagi di channel saya Robinto Bento. Selamat pagi semuanya dan selamat hari Minggu. Mata gue masih bengkak nih. Gue baru bangun tidur, cuy. Di sini saya sekedar mau share tentang tips dan trik menurut saya kalau mau study di Jerman. Terus kalau kalian penasaran dan ingin tahu tentang informasi yang akurat, benar, dan tepat, itu kalian boleh buka websitenya Kedutaan Besar Jerman. Kalian boleh cari di internet. Sekarang kita hidup di zaman informasi yang serba terbuka dan teknologi yang serba canggih. Jadi jangan manja berkaitan dengan informasi yang kalian butuhkan. Kalian boleh cari sesuka hati kalian di internet. Mbah Google itu pinter banget, cuy. Dan di sini hari ini kembali lagi saya mau nge-share tentang tips dan trik study di Jerman menurut saya. Yang pertama, yang dibutuhkan kalau kalian mau study di Jerman adalah keyakinan. Kalian udah yakin nggak kalian mau study di Jerman? Jadi, kenapa saya bilang keyakinan? Karena yang namanya study di luar negeri itu pasti banyak kesulitan, bukan cuma di Jerman. Tapi, kenapa saya mempertanyakan atau menyebut satu poin, keyakinan itu sangat penting dalam study di Jerman? Karena apa? Karena kalau kalian mau study di Jerman, khususnya S1, kalian harus bisa bahasa Jerman. Dan di sini, guys, saya pertama kali datang di sini juga bingung karena orang Jerman itu bahasa Inggrisnya katro. Ups, kok gue jahat ya? Tapi memang seperti itu, apalagi kalau tinggal di kampung kayak saya sekarang tinggal di kampung gitu ya. Itu orang-orang sama sekali nggak bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau bahasa Jerman kalian harus ada, setidaknya basic lah. Nah yang itu keyakinan. Terus yang kedua, bahasa Jerman. Mau nggak mau kalian harus punya kemampuan untuk berbahasa Jerman. Kenapa berbahasa Jerman? Ya iyalah, karena kalian mau study di Jerman, bukan di Inggris. Jadi kalian harus punya kemampuan bahasa Jerman. Dan kalau ada pertanyaan, di mana sih Robinto Bento, saya harus memulai bahasa Jerman? Nah, bahasa Jerman itu bisa kalian mulai di mana aja. Misalnya di Pontianak. Kalau saya asalnya dari Kalbar, misalnya kalian cari tempat kursus di Pontianak atau daerah-daerah asal kalian. Atau misalnya kalian udah punya basic bahasa Jerman di SMA, itu bagus banget. Tapi kalau mau memulai bahasa Jerman, kalian cari aja tempat kursus atau guru privat atau tempat kursus yang udah bagus banget di daerah kalian berkaitan dengan bahasa Jerman. Kalian kursus di situ. Tapi saya nggak menyarankan seperti itu. Saya menyarankan kalau misalnya kalian memang mau study di Jerman dan memulai kursus bahasa Jerman di tempat yang memang itu udah terakreditasi lah gitu. Itu udah menjadi rekomendasi negara Jerman untuk kursus di situ adalah Goethe Institut. Goethe Institut itu adalah lembaga kursus yang menurut saya terakreditasi ya, atau sangat direkomendasikan banget kalau misalnya kalian mau study di Jerman. Di mana sih Goethe Institut adanya? Goethe Institut adanya cuma di Pulau Jawa, cuy, sayangnya. Cuma di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa itu ada 3 Goethe Institut. Yang pertama, Goethe Institut Jakarta, Goethe Institut Bandung, dan Goethe Institut Surabaya. Itu yang saya ketahui. Kalau ada yang lebih dari itu, mohon maaf, saya nggak tahu. Terus, jadi nggak sampai di situ. Kalau kalian udah dapat kursus, tempat kursusnya, kalian harus tahu sampai level berapa. Kalian harus punya sertifikat bahasa Jermannya. Jadi bahasa Jerman itu ada beberapa level yang saya tahu. Yang pertama untuk start itu kalian harus level A1 atau A1.
Terus setelah A1 kalian lanjut ke level A2, A2. Setelah itu kalian lanjut ke B1 atau B1. Terus setelah itu kalian lanjut ke B2. Setelah itu C1. Jadi rata-rata sih kalau misalnya teman-teman yang mau ngambil kuliah yang berkaitan dengan sosial atau humaniora, kemanusiaan atau yang lainnya, kalian biasanya butuh cuma sampai B1. Tapi kalau misalnya beda lagi kalau teman-teman yang mau ngambil medicine atau teknik, saya sarankan kalian di Indonesia udah harus sampai B2 begitu. Nah, ini tip dan trik ya. Yang pertama itu kalian harus punya keyakinan dulu. Terus yang kedua bahasa Jerman. Terus yang ketiga, kalian harus sering-sering baca informasi yang akurat, benar, dan tepat. Kenapa? Karena kalau kalian mau studi di Jerman, kalian harus memiliki informasi yang akurat, benar, dan tepat. Baik itu berkaitan dengan apply visa, persyaratannya, persyaratan kampus, dan sebagainya. Kalian harus persiapkan itu dengan matang. Karena kalau enggak, kalian bakalan pusing sendiri. Terus kalian harus punya rekening bank Jerman atau Deutsche Bank. Deutsche Bank itu kalian harus punya kalau kalian mau studi di Jerman. Caranya adalah kalian daftar di Deutsche Bank Indonesia. Terus kalian nanti ada persyaratan di situ. Pokoknya Deutsche Bank Indonesia itu ada di daerah Tamrin. Kalian cari aja. Kalau kalian mau informasi tentang gimana sih cara apply Deutsche Bank, kalian datang ke Deutsche Bank atau cari informasi di internet. Jadi di situ kalian harus deposit 8.400 euro. Itu sekitar 100 jutaan kayaknya, guys. Tapi deposit itu diperlukan untuk kehidupan kalian di Jerman, karena pemerintah Jerman nggak mau kalian jadi gelandangan di sini. Jadi deposit itu sebagai bukti aja bahwa kalian punya kemampuan secara finansial. Dan yang selanjutnya adalah kalian harus mendaftar student college, cuy. Kalau S1 kalian harus daftar student college. Kenapa kalian daftar student college? Karena sistem pendidikan di Jerman itu berbeda, nggak sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu SMA itu, jadi lulus SMA biasanya kan cuma sampai 12 tahun kan kalau lancar. Jadi di Jerman itu pendidikannya 13 tahun, selesai gimnastiknya atau abiturnya. Terus setelah itu kenapa kalian harus student college? Supaya pendidikan SMA kalian setara dengan pendidikan yang ada di Jerman. Jadi student college itu biasanya ada 2 semester. 2 semester tergantung kalian mau ngambil yang saya tahu sih T-course itu untuk teknik, M-course itu untuk medicine. Terus ada lagi yang untuk sosial juga ada. Tapi maksimal itu di minimal itu di student college itu 2 semester. Bahkan bisa lebih kalau kalian nggak pinter-pinter amat dan nggak gigi-gigi amat belajarnya. Terus setelah student college kalian urus pendaftarannya, nanti kalian bakalan dapat undangan untuk tes student college di sini, dan itu juga diperlukan untuk kalian apply visa loh. Terus yang selanjutnya adalah kontrak rumah. Jadi kalian bisa nyari rumah atau Wohnheim atau yang lain dan sebagainya lah. Kayak misalnya apartemen kalau kalian kaya banget. Terus kalian bisa nyari Wohnheim, tempat student. Terus kalian pokoknya cari informasi tentang rumah lah di internet, kalian bisa cari. Dan di situ nanti kalau kalian udah dapat, kalian bakalan dapat Beisenigung. Beisenigung itu kayak salah satu tanda bukti bahwa kalian udah boleh tinggal di situ gitu loh. Mungkin minimal itu dalam kurun waktu 1 bulan minimal, kalau lebih juga bisa.
Terus persiapkan data-data kalian itu dengan baik. Itu tips dan trik menurut saya. Persiapkan data-data kalian itu dengan baik. Kenapa saya mengatakan bahwa kalian harus mempersiapkan data-data kalian dengan baik? Karena Jerman itu detail banget cuy. Jangankan di negaranya, di kedutaan aja lu salah titik undangan pengajuan visa lu bakalan disuruh pulang. Misalnya nama gua Robinto gitu kan, nggak pakai Robinto, nggak pakai yang embel-embel lainnya. Jadi di ujungnya saya kasih misalnya Robinto, saya kasih ujungnya titik B gitu kan, itu udah lu out. Misalnya, pokoknya hal-hal yang kecil itu bisa buat kalian pusing sendiri. Makanya saya bilang baca informasi dan persiapkan dokumen kalian dengan baik. Terus ijazah kalian atau beberapa dokumen yang kalian butuhkan, yang penting itu ijazah lah. Ijazah kalian itu harus udah kalian terjemahkan dalam bahasa Jerman. Di mana aja sih kalian boleh terjemahkan dokumen-dokumen kalian. Kalian buka websitenya kedutaan Jerman. Di situ ada list penerjemah tersumpah khusus bahasa Jerman. Jadi di situ. Nah, itu adalah tips dan trik menurut saya. Kalau kalian mau study di Jerman. Oh ya, mungkin ada beberapa lagi pertanyaan yang ini saya mau share aja. Study di Jerman itu gratis nggak, Ben? Di Jerman itu enggak gratis. Jadi kalau study di Jerman itu kalau saya nggak tahu ya di daerah-daerah lain, tapi kalau di daerah Bayern sendiri itu kita mesti bayar kayak misalnya profesor itu untuk peningkatan kualitas pengajar. Tapi yang saya tahu sih informasi di daerah-daerah negara bagian lain itu nggak bayar lagi, cuma kita bayar kayak misalnya untuk perpus gitu, untuk kartu kampus dan sebagainya. Tapi itu pun sekitar berapa ya, 500-an deh kayaknya per semester. Itu untuk akses kalian di kampus sendiri, bukan bayar kampus ya. Itu ya, mungkin itu dulu share dari saya, atau tips dan trik menurut saya kalau kalian mau study di Jerman. Dan semoga masih semakin banyak lagi orang-orang muda ya, khususnya di daerah saya itu selalu menekankan daerah saya karena saya mau banget banyak orang-orang muda di daerah saya, khususnya Kalimantan Barat. Halo guys, Kalimantan Barat, halo orang muda Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang. Yang Kabupaten Bengkayang itu kemarin masuk list dalam daerah tertinggal. Halo, lihat tuh, daerah kalian masih masuk list dalam daerah tertinggal. Jadi supaya daerah kita nggak tertinggal lagi, yang bergerak waktunya adalah orang muda. Ayo orang muda Bengkayang, tunjukkan bahwa kalian orang-orang muda yang ada di daerah tertinggal, kalian nggak tertinggal. Kalian sekarang udah berkembang. Terus untuk orang-orang muda di kampung saya, just berjuang, keep your dream and make your dream come true. Oke, sekian share dari saya, Robinto Bento, orang Dayak asli. Jangan lupa kirim video ini, share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, encang, encing, enyak, babe, uma, apa, semuanya. Dan kasih kritik dan saran untuk video saya agar kedepannya vlog yang saya bagikan semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.